Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin la siyama ibnatuki Fatimah az-Zahra alaiha salatu wassalam. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik alaika minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiya al-lail wa an-nahar wa la ja'alahu Allahu akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullah wa barakatuh. Ikhwan, pada malam 13 Muharram adalah malam di mana kita memperingati hari dikuburkannya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di hari Asyura kita tahu persis bagaimana tentang pembunuhan yang dialami Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, sebuah peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Dalam riwayat diceritakan ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam terbunuh, bukan hanya manusia saja yang bersedih, bukan hanya malaikat saja yang bersedih, tetapi semua hewan yang ada di langit dan seluruh penduduk langit, semua hewan yang ada di laut dan seluruh penduduk langit pun bersedih menangisi Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Karena itu sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, baik dari Adam alaihi salatu wassalam hingga hari ini. Sebuah kekejaman, sebuah ketidakadilan, pembunuhan yang sangat mengerikan kecuali di dalam Asyura. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa itu tidak hanya Imamul Husain alaihi salatu wassalam terbunuh, tetapi pada saat yang sama Imamul Husain alaihi salatu wassalam kepalanya dipenggal, dilepaskan dari tubuhnya. Dan tidak hanya itu saja, kuda-kuda pun juga menginjak dada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di dalam riwayat ada yang mengatakan ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam terbunuh, ada yang merampas pakaiannya, ada yang merampas semua yang dimiliki oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu di hari Asyura ketika Imamul Husain menuju ke medan perang, Imamul Husain menggunakan pakaian yang sederhana dan semuanya diikat dengan kain dengan harapan supaya tidak ada yang mengambil pakaian-pakaian Imamul Husain alaihi salatu wassalam atau sesuatu yang dikenakan Imamul Husain. Di dalam riwayat setelah Imamul Husain alaihi salatu wassalam terbunuh dan kepalanya terpenggal, sebagian di antara mereka ada yang merampas bajunya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ada yang mengambil cincinnya Imamul Husain. Para khutbah mengatakan ketika cincin itu sulit untuk diambil, maka kemudian jari jemari Imamul Husain pun dipotong dengan pedang. Artinya tidak hanya sebuah kekejaman yang dilakukan manusia, bahkan binatang pun mungkin tidak akan mampu melakukan yang semacam itu. Tetapi itu terjadi pada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat setelah terbunuhnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam, ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa satu hari setelah itu kemudian Imamul Husain dikuburkan
sebagaimana riwayat yang dimuat oleh Al-Baladhiri dalam kitabnya Ansabul Ashraf, itu menegaskan bahwa Imamul Husain alaihi salatu wassalam di tanggal 11 itu Imam Husain dikuburkan oleh sebuah suku dari Ghadiriyah yang disebut dengan Bani Asad. Mereka berbondong-bondong untuk menguburkan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Pandangan ini diambil dari tulisan sejarah yang ditulis oleh Abu Mehnaf. Kemudian banyak tokoh lain, misalnya Ibnu Katsir juga mengakuinya bahwa itu tanggal 11. Namun perlu diketahui bahwa tanggal 11 itu Umar bin Sa'ad hanya mampu untuk menguburkan semua pasukannya yang telah terbunuh. Mereka menguburkan semua pasukan yang telah terbunuh dari Bani Umayyah dan jumlahnya cukup besar. Dan setelah itu kemudian mereka membawa keluarga Imamul Husain alaihi salatu wassalam, termasuk Imam Ali Zainal Abidin, dijadikan sebagai tawanan dan dibawa menuju Kufah. Kemudian tubuh-tubuh Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu dibiarkan tanpa dikuburkan. Imam Husain dan seluruh sahabat yang terbunuh ditinggalkan. Nah, oleh karena itu mereka yang beranggapan bahwa Imam Husain dikuburkan pada tanggal 11 itu dibantah oleh sebagian ulama, karena memang Imamul Husain alaihi salatu wassalam atau Ibnu Sa'ad dan waktu itu tidak pernah menguburkan itu. Sementara tanggal 11 itu Banu Sa'id atau Al-Ghadiriyah Bani Asad, mereka tidak akan berani keluar dari kota menuju ke Karbala, karena memang Ibnu Sa'ad saat itu mengancam mereka semua. Nah, oleh karena itu ada pandangan dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam bahwa Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu dikuburkan pada tanggal 13 Muharram. Lalu pertanyaan, siapakah yang menguburkan Imamul Husain alaihi salatu wassalam? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa al-imam la yughassiluhu illa imam. Seorang imam maksum itu tidak akan dimandikan dan tidak akan dikuburkan kecuali seorang imam yang maksum yang sama. Kaidah ini sudah diakui dan juga kemudian dalam banyak riwayat juga disampaikan oleh para imam al-maksumin alaihi salatu wassalam. Orang yang maksum tidak akan dikuburkan kecuali orang yang maksum. Kalau itu terjadi penguburan pada tanggal 11, sementara Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam satu-satunya imam yang masih hidup, dia dijadikan sebagai tawanan. Dan kemudian Umar bin Sa'ad juga tidak menginginkan hal itu terjadi, sehingga tidak dengan demikian Imamul Husain alaihi salatu wassalam selama 2 hari, selama 3 hari tubuhnya tanpa ada yang memandikan, tanpa ada yang menyolati, dan tanpa dikuburkan sama sekali. Siapakah sebenarnya yang menguburkan Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam? Dalam riwayat Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang menguburkan Imamul Husain adalah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Mungkin muncul sebuah pertanyaan, bagaimana Imam Ali Zainal Abidin itu bisa menguburkan Imamul Husain alaihi salatu wassalam sementara Imam Ali Zainal Abidin berada di penjara. Tanggal 13 itu Imam Ali Zainal Abidin sudah berada di Kufah, di tempatnya Ubaidillah ibn Ziyad, dan mereka terkurung karena dijadikan sebagai tawanan. Lagi-lagi bahwa kaidah yang mengatakan tidak ada yang bisa, tidak boleh menguburkan atau memandikan orang maksum kecuali seorang maksum yang sama,
atau tidak boleh memandikan seorang imam kecuali imam yang sama, maka berarti kaidah ini harus berlaku. Ada sebuah mukjizat di mana Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan Imam Ali Zainal Abidin dalam waktu yang sangat dekat, dalam waktu yang sangat singkat. Dalam riwayat disebutkan Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam tanggal 12 malam 12 itu beliau keluar dari penjara, kemudian sampai ke Karbala di waktu pagi. Di saat itulah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam yang menguburkan Imam Ali Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan seluruh keluarganya termasuk sahabat-sahabatnya. Sementara Bani Asad tidak mungkin mampu menguburkannya karena mereka tidak tahu identitas mereka. Kepala mereka lepas sehingga tidak bisa dikenali ini tubuh siapa. Tidak dikenali tubuhnya Imam Husain atau tubuhnya Ashabul Husain, tidak ada yang mengenalinya sama sekali kecuali Imamul Husain alaihi salatu, Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam riwayat disebutkan bahwa hari tanggal 13 itu para wanita dari suku Bani Asad sedang mencari air ke sungai Furat. Itu menggambarkan bahwa di Karbala waktu itu adalah sebuah padang pasir tanpa ada penduduk sama sekali. Para wanita itu kemudian mengambil air. Tentunya zaman itu adalah zaman di mana belum ada perkampungan dan sungai masih liar. Mereka mengambil air di sungai Furat dan menyaksikan banyak tubuh yang berserakan tanpa kepala. Kemudian mereka pulang ke kotanya, mereka pulang ke kampungnya, memberitahukan kepada penduduk yang ada di sekitar itu, di Ghadiriyah, dari keluarga Bani Asad. Kemudian diberitahukan bahwa ada banyak mayat yang berkelimangan tanpa kepala dan perlu dikuburkan. Maka kemudian sebagian orang dari para pria itulah datang ke sana untuk menguburkan para jasad-jasad yang berserakan tersebut. Saat itulah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam datang dan kemudian dibantu oleh mereka. Kalau dalam riwayat yang pertama mengatakan bahwa yang menguburkan itu adalah Bani Asad sendiri tanpa bantuan Imam Ali Zainal Abidin, maka itu sulit dipercaya karena mereka tidak pernah tahu mana tubuh Imam Husain, mana tubuh yang lainnya. Yang tahu adalah orang yang terlibat di padang Karbala, sementara mereka tidak pernah terlibat. Jadi tetap saja Bani Asad datang membantu Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Artinya keterlibatan Bani Asad di dalam menguburkan tubuh Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah sesuatu yang bisa dipercaya dan dipastikan, tetapi yang menentukan di mana Imam Husain, di mana Abul Fadl Abbas tubuhnya, di mana Ali Akbar semuanya adalah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal Imam Ali Zainal Abidin kemudian datang kepada mereka. Imam Ali Zainal Abidin memerintahkan kepada Bani Asad untuk menggali kuburan-kuburan, terutama adalah kuburan kelompok pertama disebut sebagai kuburan Bani Hashim, dan yang kedua adalah kuburan dari Ashabul Imamul Husain alaihi salatu wassalam, yang kemudian dikenal sekarang dengan Raudhatus Syuhada. Itu adalah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam yang menentukan. Imam Ali Zainal Abidin dialah yang memasukkan tubuh Imamul Husain alaihi salatu wassalam sendirian. Dialah yang mengumpulkan tubuh-tubuh Imam Husain yang telah berserakan, yang telah diinjak-injak oleh kuda, kaki dan tangannya terpotong-potong. Imam Ali Zainal Abidin lah yang mengumpulkan tubuh Imam Husain itu. Kemudian beliau pula yang menguburkan Imamul Husain alaihi salatu wassalam ke dalam kuburan. Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan,
inna ma'i man yu'inuni, aku ada orang yang membantuku. Dalam riwayat disebutkan bahwa yang membantu Imam Ali Zainal Abidin menguburkan Ahlul Bait Rasulullah, Al-Imamul Husain dan lain-lainnya adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Imam Husain di padang Karbala di hari Asyura, malaikat meminta izin kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dan juga jin ingin membantu Imamul Husain alaihi salatu wassalam, ditolak oleh Imam Ali, Imamul Husain. Malaikat juga demikian, kemudian ditolak oleh Imam Husain alaihi salatu wassalam. Terakhir kemudian para malaikat ini meminta izin kepada Allah agar diizinkan untuk turun membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tetapi kemudian para malaikat ini turun ke Karbala dan Imamul Husain alaihi salatu wassalam telah terbunuh. Para malaikat itu kemudian mereka tidak pernah kembali lagi ke langit. Dalam riwayat Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat itu sekarang berada di kubahnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya ketika kita baca ziarah, termasuk di antaranya kita menyampaikan salam kepada para malaikat yang telah berada di kubahnya Imamul Husain. Dan sampai sekarang ini siapapun yang berdoa di kubahnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam, maka para malaikat itu akan mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa itu akan disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat ini meminta untuk membantunya tetapi terlambat. Oleh karena itu ketika Imamul Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam menguburkan Imamul Husain, menguburkan keluarga Imamul Husain dari Bani Hashim, maka Imam Ali Zainal Abidin lah sendiri yang menguburkannya, yang memasukkan ke dalam liang lahat, dia pula yang menguburkannya. Dan ketika ditanya, tidak ada satupun dari Bani Asad yang membantunya. Karena kata Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam mengatakan, inna ma'i man yu'inuni, aku bersama orang-orang yang telah membantuku, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Imam Ali Zainal Abidin yang tahu tentang di manakah tubuh Imamul Husain alaihi salatu wassalam terbunuh. Maka dia menyuruh orang untuk menggali kuburan, dan Imam Ali Zainal Abidin yang mengumpulkan tubuh Imam Husain kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian Ali Akbar yang menaruh, yang mengubur Aliul Akbar juga Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Kuburan Aliul Akbar sekarang ini ditaruh di kakinya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kalau Anda ziarah Imamul Husain alaihi salatu wassalam, di sebelah kakinya Imamul Husain itu ada kuburan kecil, itu adalah kuburan Ali Al-Akbar. Dulu ketika saya berangkat ziarah Arba'in, waktu itu bukan ziarah Arba'in, ada kunjungan, karena waktunya adalah agak longgar tempatnya itu, saya pernah bertanya kepada yang jaga itu, saya nanya di mana kuburan Imam Ali Al-Akbar, ditunjukkan di kuburan itu adalah di bawah kakinya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Imam Ali Zainal Abidin juga kemudian menyuruh Bani Asad untuk menggali satu kuburan khusus untuk Habib bin Madahir. Kalau kalian berziarah di Karbala, maka kuburan Habib bin Madahir itu ada tempat tersendiri. Ada tempat tersendiri. Sementara Abul Fadlil Abbas itu juga yang menguburkan tubuhnya adalah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, karena dia tahu di mana pamannya itu terbunuh, dia tahu di mana tangan kanannya dan di mana tangan kirinya. Kalau kalian berziarah di Karbala, maka nanti ada sebuah tempat kecil itu terus ditulis nanti ini adalah tangan Abul Fadlil Abbas. Yang sebelah sana nanti ada tulisan tangan ini adalah tangan kirinya Abul Fadlil Abbas. Tetapi tubuhnya di tempat yang lain. Jarak antara kuburan Imamul Husain dan Abul Fadlil Abbas
cukup agak jauh, kira-kira mungkin ada 100 meteran lebih, kira-kira itu. Nah itulah yang terjadi. Jadi Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam yang menguburkan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dengan dibantu oleh para malaikat. Sementara Ashabul Husain dibuatkan kuburan khusus oleh Imam Ali Zainal Abidin yang sekarang dikenal dengan Raudatus Syuhada. Kalau kalian pergi ke Karbala, maka di sanalah kita temukan itu tentang kuburan para syuhada itu. Saudara sekalian, Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam ketika dia menguburkan itu, karena Bani Asad kebingungan mana ini tubuhnya siapa, ini tubuhnya siapa, tidak ada yang tahu sama sekali. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin mengatakan kepada mereka, dia bilang, ana a'rifu hadhil ajsad fa'inuni ala dafniha. Akulah yang lebih tahu tentang tubuh-tubuh siapa. Saya tahu satu persatu. Oleh karena itu bantulah aku untuk menguburkannya. Artinya yang menggali kuburan adalah Bani Asad, sementara yang memasukkan orang-orang itu adalah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Ini peran Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, dalam riwayat disebutkan bahwa Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam ketika memasukkan tubuh ayahnya Al-Imam Ali Imamul Husain alaihi salatu wassalam ke dalam kuburan itu, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bismillah wa fillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadaqallahu wa rasuluhu, masya Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian tubuh itu diturunkan ke dalam liang lahat dan tidak ada satupun yang membantunya, hanya Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam karena dibantu oleh para malaikat. Itu yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Setelah itu kemudian diuruk, dikuburkan itu. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam menulis di atas kuburan Imam Husain alaihi salatu wassalam dengan tulisan hadza qabrul Husain ibn Ali ibn Abi Thalib alladzi qutila atshanan ghariba. Ini adalah kuburan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib yang terbunuh dalam keadaan kehausan dan dalam keadaan asing. Itu ditulis Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin sendirilah yang menulisnya. Nah, kemudian ketika itu setelah ditulis itu, Imamul Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah kalimat yang sangat menarik. Kata Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, tuba li ardin tadammanat jasaduka tahir fa inna dunya ba'daka mudlimatun wal akhiratu binurika musyrikatun. Kata Imam Ali Zainal Abidin selesai menguburkan itu, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, sungguh beruntung sebuah tanah yang di dalamnya terdapat tubuhmu, tadammanat jasaduka tahir, yang tercampur dengan tubuhmu yang suci. Sungguh dunia ini setelahmu, wahai Imamul Husain alaihi salatu wassalam, jadi gelap. Wal akhiratu binurika musyrikatun, sementara akhirat menjadi bercerah, menjadi terang karena cahayamu. Ammal lail famusyahhadun wal khuznu sarmadun hatta yahtarallahu lidarakallati anta fiha muqim. Kata Imam Ali Zainal Abidin, adapun malam-malamnya membuat kami tidak akan pernah tidur, dan kesedihan itu akan terus abadi hingga Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan tempat tinggalmu untukku, allati anta fiha muqim, di mana engkau ya Imamul Husain
kau tinggal di tempat itu. Artinya Imam Ali Zainal Abidin, dia akan bersedih sepanjang zaman sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan Imam Ali Zainal Abidin. Belum pernah ada seorang imam yang sepanjang hidupnya selalu bersedih seperti Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Setelah peristiwa Karbala, Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam tidak pernah terlihat tersenyum sama sekali. Setiap kali Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam minum air, dia selalu ingat tentang ayahnya. Suatu hari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam sedang berjalan melewati seorang penggembala kambing. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin berhenti dan duduk di tempat itu bersama penggembala kambing itu. Imam Ali Zainal Abidin disuguhi susu oleh si penggembala kambing. Karena kebiasaan orang Arab itu, ketika dia menggembala kambing, kambingnya yang memiliki susu pun juga diperas di tempat itu. Khalib diperas. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam bertanya kepada penggembala kambing itu, "Ya fulan, apakah tiap kali engkau memotong kambing kau beri minum sebelumnya?" Penggembala kambing itu mengatakan, "Iya ya benar Rasulullah." Kemudian Imam Ali Zainal Abidin meneteskan air matanya, dia menangis, "Wa amma abi qutila madbuhan wa atshanan." Adapun ayahku, kata Imam Ali Zainal Abidin, dia tersembelih, tersembelih dalam keadaan atshan, dalam keadaan kehausan. Imam Ali Zainal Abidin sepanjang hidupnya selalu bicara tentang ayahnya, selalu bicara tentang pembantaian yang ada di Karbala. Itulah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Karena dialah dari keluarga Bani Hashim yang menjadi saksi hidup saat itu bagaimana terjadinya pembantaian terhadap Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Bagaimana dia melihat tubuh ayahnya tercabik-cabik, terpotong-potong, remuk, diinjak oleh kuda, dan semua orang ketawa ketika menyaksikan tubuh Al-Husain alaihi salatu wassalam berserakan. Oleh karena itu kata Imam Ali Zainal Abidin, ammal laili famusyahhadun wal huznu sarmadun, sampai kemudian engkau mematikan aku ya Allah, memilihkan tempat aku di mana engkau wahai Imam Husain tinggal di tempat itu. Faminni alaikas salam ya benar Rasulillah. Itu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin setelah menguburkan ayahnya. Saudara sekalian, ini yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Jadi hari ini, malam yang ke-13 ini sebenarnya adalah malam kesedihan bagi Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana Imam Ali Zainal Abidin bisa keluar dari penjara padahal dia jadi tawanan? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat tertentu. Ketika kita bicara tentang mukjizat, bukan bicara tentang sesuatu yang rasional atau tidak rasional. Karena ketika kita bicara tentang mukjizat itu ibaratnya 1 tambah 1 biasanya berapa? Kalau 1 tambah 1 2, itu normalnya. Menurut hukum akal 1 tambah 1 adalah 2. Tetapi menurut hukum mukjizat kita bisa mengatakan 1 tambah 1 bisa 10. Karena bisa jadi ada kuadratnya berapa kita tidak tahu. Tidakkah ada kaidah kuadrat, 1 kuadrat berapa? Kemudian menjadi 10. Ini hukum akal tidak bisa dicerna, akan mampu mencernanya. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Ketika mukjizat itu bisa dicerna oleh sebuah hukum akal, maka tidak lagi namanya mukjizat. Karena kata mukjizat itu dalam bahasa Arab disebut khariqul adah, tidak biasa, di luar kebiasaan manusia, di luar realitas akal manusia, pemahaman manusia. Ketika kita memahaminya sebagai sesuatu yang rasional, maka itu sudah bukan lagi mukjizatnya,
bukan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Qur'an itu disebut sebagai mukjizatun khalidah, mukjizat yang abadi? Karena sampai sekarang pun dan bahkan sampai akhir zaman nanti tidak akan ada orang satupun yang mampu menyusun Al-Quranul Karim atau menyusun seperti bahasa Al-Quranul Karim. Sampai-sampai di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menantang jin dan manusia untuk menciptakan satu ayat, satu surah saja kalau mereka mampu. Dan mereka tidak akan pernah mampu. Kenapa? Karena ini adalah Al-Quran, disebut mukjizat. Sehebat apapun manusia dalam sastra bahasa Arab, dengan kemampuan apapun, mereka tidak akan pernah mampu menyusun Al-Quran atau menyusun seperti Al-Quranul Karim. Mu'jizatun khalidah. Demikian pula tentang keluarnya Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, dan yang tahu hanya Sayyidah Zainab alaihi salatu wassalam. Malam itu dia keluar dari penjara karena dia sebagai tawanan, kemudian mereka sampai kemudian Imam Ali Zainal Abidin sampai ke dalam ke Karbala di waktu pagi. Di samping itu, kalau kita membaca doa-doa itu ada yang namanya doa Tayyul Ard. Jarak antara Karbala Kufah sangat jauh. Ada yang namanya ilmu Tayyul Ard. Dan itu seluruh kaum muslimin tahu, Sunni Syi'i ada doa yang namanya doa melipat bumi. Nek wong kene ngomong sebut apa itu? Ilmu sapu angin. Sapu angin artinya dengan kecepatan tiba-tiba sudah nyampe. Ada hal semacam itu. Terus kita juga tidak heran, apalagi ketika kita bicara tentang mukjizat. Orang biasa pun, berapa banyak mereka yang dipenjara tiba-tiba dia bisa keluar, tubuhnya bisa keluar dan kemudian kembali lagi. Dan itu kisah nyata bagi orang-orang yang memiliki kanuragan tinggi. Kalau itu saja terjadi, bagaimana dengan Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, yang memiliki ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah ilmul idlul Quran. Kalau Al-Barkhiyah, siapa namanya? Asif Al-Barkhiyah mampu mendatangkan kerajaannya Bilqis dalam waktu kurang dari 1 detik. Tarfata ainin. Kowe kedep iku kira-kira berapa detik? 1 detik. Dia bilang qabla, di mana sebelum matamu berkedip kami sudah bisa mendatangkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seperti Asif bin Barkhiyah, mampu mendatangkan kerajaannya Bilqis dalam waktu singkat, bahkan 1 detik sekalipun. Matamu belum kedip. Kalau Ifrit mengatakan menjanjikan saya akan datang kepadamu sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu. Tetapi Asif bin Barkhiyah mengatakan saya akan mendatangkan kerajaan itu dalam waktu sebelum matamu mengkedip belum selesai, saking cepatnya. Kenapa Asif bin Barkhiyah itu mampu semacam itu? Dikarenakan menurut riwayat yang disampaikan oleh para imam al-ma'sumin, Allah Subhanahu wa ta'ala punya Ismullahil A'dham, dan Asif bin Barkhiyah salah satu orang yang memiliki Ismullahil A'dham. Sebagian dalam Al-Quran disebutkan, sebagian kalimat menggunakan kalimat min, saya lupa ayatnya itu. Ada di antara orang yang memiliki sebagian dari ilmunya Allah, yaitu Ismullahil A'dham. Sebagian itu mampu semacam itu. Apalagi al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, yang mereka merupakan Ismullahil A'dham itu sendiri. Para imam al-ma'sumin adalah babullah, para imam al-ma'sumin adalah asrarullah, para imam al-ma'sumin adalah Ismullahil A'dham itu sendiri. Maka hal sesuatu yang menurut saya adalah wajar saja, apalagi dengan mukjizat. Orang akan merasionalkan tidak akan pernah mampu. Itulah yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Meskipun beliau berada di Kufah, meskipun beliau berada di penjaranya Ubaidillah bin Ziyad,
Tetapi Imam Ali Zainal Abidin dengan mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala keluar dari penjara dan kemudian menguburkan tubuh ayahnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam, sedangkan kepalanya dibawa dari Kufah kemudian ke Damaskus, dari Damaskus kemudian ke beberapa tempat sampai kemudian kembali ke Karbala selama 40 hari. Maka kemudian Imam Ali Zainal Abidin bersama para tawanan dan kepala yang dikelilingkan oleh mereka, para musuh-musuh Allah itu, akhirnya kembali ke Karbala. Disitulah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam menguburkan kepala Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian di saat itu Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang berniat untuk berziarah, dan bahkan dia sudah berziarah, tiba-tiba dia menyaksikan rombongan dari Damaskus. Ternyata Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Kemudian dikuburkanlah kepala Imam Husain, digabungkan di Karbala. Maka saat itu terjadilah maktam kesedihan yang kedua kalinya setelah Karbala. Itulah kisah kenapa Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam yang menguburkannya, dan bagaimana menguburkannya semuanya tergantung pada mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya ke dalam hati kita untuk senantiasa mencintai Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan Allah tidak akan pernah memisahkan kita meskipun sesaat dengan Imamul Husain dan Ahlul Bait Rasulullah. Semoga kita dalam keadaan fi sakaratil maut kita bisa menyaksikan Imamul Husain dan Ahlul Baitnya, dan kita kelak akan dibangkitkan bersama Imamul Husain dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama mereka. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa ila arwahi syuhada Karbala wa syuhada Palestin wa syuhada al-muqawamah di semua tempat di seluruh dunia. Al-Fatihah qabla as-salawat.